Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sholat Isya dan sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala kenikmatan kepada kita sekalian, lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam kepada kita sekalian, tentunya nikmat sehat, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa melaksanakan ibadah fardu maupun ibadah sunnah yang lainnya ketika di bulan Ramadan. Dengan rasa syukur kita kepada Allah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan Ramadan kita masih bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjumpai bulan Ramadan ini. Sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan syahur Ramadan dan diikuti dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita sebagai hamba Allah, bahwasanya dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kita, memberikan petunjuk kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melangkahkan kaki kita untuk hadir, untuk melaksanakan mendirikan sholat di bulan Ramadan, yaitu adalah ibadah tarawih. Karena dengan tanpa petunjuk Allah tidak mungkin kita bisa melangkahkan kaki kita. Banyak halangan, banyak rintangan. Ketika apalagi ini musimnya masih musim hujan, kadang pula para jamaah itu yang di sini yang di sana juga sama saja. Itu mau melangkahkan kaki itu berat banget, ya. Jangkah kaki itu berat. Karena apa? Tanpa ada hidayah Allah. Kalau ada hidayah Allah, wis abote kaya apa nggih, pokoke menyangan ngoten. Nah itu. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian mau berangkat tarawih, posisi tadi buka puasa, gitu. Dahari pun nunjuk panas sampai sak botol sak teko ngoten nggih. Di ujuk walah wis saking seger karuan ngoten. Lah diujuk malah. Akhirnya menapa? Kebak ini perut ini, niku menambah rasa malas untuk datang hadir di sholat di Ramadan itu. Tambah maaf lagi makan, wah sak piring telas sedoyo, belum sak piring loh, pokoknya ini isinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diajarkan atau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makan itu yang secukupnya. Itu jadi Bapak Ibu sekalian, kalau toh kita puasa di bulan Ramadan wis rasa gebut nggih, ampun gebut dahar pokoknya secukupnya dinikmati napa kan sepuh-sepuh Bapak nggih to. Kadang wis kados kula mawon sami wis mboten kados riyen Pak, wis pokoke riyen niku dahar lebet kabeh sedaya. Nek niki mboten sedhik. Nah, sehingga ya pokoknya kita bertambah usia, bertambah kebutuhannya itu juga semakin berkurang juga begitu. Doyo-doyo wis ajeng dahar napa-napa sebentar kersa wis sate mawon niku lho nggih. Nek pun sepuh niku gayal-gayal pun niku. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari di bulan Ramadan ini ya pokoknya kita bersyukur masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjumpai bulan Ramadan di tahun ini. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kita jadikan sebagai uswah, sebagai contoh, sebagai teladan yang baik, karena Rasulullah adalah sang pembuka jalan terang dari jalan yang dulu jalan kegelapan. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan senantiasa bertimbang mengikuti ajaran dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini sedikit kami menyampaikan
bahwasanya mohon maaf kemarin sebenarnya itu kan kemarin jadwal saya Ahad malam Senin karena ada satu hal yang tidak bisa saya tinggalkan, akhirnya saya mohon maaf izin pada Pak Yos sebagai Amir, kemudian saya beralih di jadwal berikutnya. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini, cepat malam Sabtu, kita bisa bertemu hadir di musola di masjid ya, musola Masjid Ar-Rahman atas supaya lockdown buat Alhamdulillah itu ya Bapak Ibu sekalian. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, bahwasanya untuk bulan Ramadan ada peristiwa besar, dan ini adalah peristiwa turunnya Al-Quran, di mana Bapak Ibu sekalian di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bainam minal huda wal furqan. Di situ disebutkan bahwasanya Allah di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Jadi Allah menurunkan di bulan Ramadan. Jadi turun Al-Quran itu adalah tentunya di bulan Ramadan. Dan di dalamnya itu tidak ada keraguan sedikit pun di Quran, karena sudah jelas itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat tersebut bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk manusia, sebagai pedomannya manusia. Maka di dalam Quran ada perintah, ada larangan, ada akidah, ada syariah, ada muamalah tentunya, ada ibadah. Semua lengkap di Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, tetapi di Quran itu menjelaskan yang pokok-pokoknya. Yang kemudian penjelasan-penjelasan di dalam Quran itu dijelaskan oleh di dalam al-hadis. Satu contoh misalkan, wa aqimis shalah, perintah untuk sholat. Di Quran itu hanya memerintahkan sholat saja, tanpa ada penjelasan bagaimana caranya, bacaannya bagaimana, itu kan. Maka di hadis itu dijelaskan di situ penjelasannya. Wa ita'iz zakah, disuruh untuk zakat. Di Quran hanya zakat saja perintahnya. Berulang-ulang di Quran disebutkan ada hubungannya antara sholat dengan zakat, ada korelasinya. Nah, di zakat itu di Quran juga tidak disebutkan berapa jumlahnya, nggak ada. Jadi hanya petunjuk untuk melaksanakan ibadahnya saja. Di Quran itu tidak ada seperti itu. Yang ada adalah di al-hadisnya, al-hadis Rasulullah. Besarannya zakat fitrah berapa, zakat mal berapa, profesinya berapa, itu sudah dijelaskan di dalam al-hadis. Ini Bapak sekalian, itu dari makna tadi di surat Al-Baqarah 125 bahwasanya di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk manusia. Sebaik-baik petunjuk adalah dari Al-Quran. Jadi Bapak sekalian, di situ juga dijelaskan lagi bahwasanya Al-Quran itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang benar dan yang salah. Quran itu sebagai petunjuk manusia. Maka dari itu Bapak sekalian, ketika kita belajar Quran, kita harus belajar dengan baik, dipelajari, dibaca. Jadi ada 3 hal Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah dengan membaca itu kan ya semua contoh Quran itu baca tanpa paham artinya dibaca. Nah, kalau kita belajar dari awal hanya membaca, mungkin sambil kita tidak tahu tajwidnya, kita tidak tahu makhrajul hurufnya. Kemudian dengan ngaji bersama-sama kita bisa tahu dengan membaca. Pahalanya bagaimana? Pahalanya juga nanti juga berbeda lagi. Karena kalau kita belajar dengan yang lancar, dengan yang terbata-bata itu juga berbeda lagi. Jadi intinya apalagi di bulan Ramadan, baca Quran itu menjadi suatu amalan yang dianjurkan Bapak sekalian. Wes sithik-sithik seayat yang penting lagi bukan apa-apa mampunya. Yang penting adalah istiqomah untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, bagaimana mentadaburi Al-Quran. Mentadaburi itu adalah memahami makna Quran itu sendiri. Apa yang diperintahkan di Al-Quran dipahami. Nah, ini yang tingkatan yang agak berat itu memahaminya.
harus ada orang yang ibaratnya sebagai penjelasnya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana setelah kita memahami, bagaimana kita mengamalkan Al-Quran itu sendiri untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu jauh juga lebih penting untuk kita. Maka dari itu kenapa Quran itu adalah sebagai petunjuk manusia ketika kita berada di dunia ini. Itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana Quran ini menjadi petunjuk bagi manusia. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah senantiasa memperdomani Al-Quran ini dengan cara membaca, mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri sebagai pegangan hidup kita selaku umat Islam tentunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Nuhun sewu kalau ada kata yang salah, tentunya ini datang dari saya sendiri. Apabila ada kebenaran, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.